Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan khutbah yang mulia ini, tema khutbah yang akan saya bawakan adalah 8 tingkatan manusia di sisi Allah, ditinjau dari akidahnya, ditinjau dari keyakinannya. Nah, dari 8 tingkat ini nanti sama-sama mari kita menilai ada di level mana kita. Oke. Kita mulai dari tingkatan yang paling dasar, yang paling buruk, yaitu peringkat 8 adalah orang-orang kafir. Allah berfirman di dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selamanya, dan mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Ini Allah yang menyatakan. Maksudnya orang kafir adalah orang yang tidak menerima Islam, orang yang menutup diri terhadap Islam. Itu artinya kafir. Kafir itu mengcover dirinya, menutup dirinya. Oke. Kemudian naik peringkat ke-7 adalah orang-orang murtad. Allah berfirman, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufron lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang yang tadinya beriman lalu kafir, lalu beriman lagi, lalu kafir lagi, berulang-ulang kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuninya dan tidak ada lagi bagi dia jalan bertaubat. Nah, jadi kalau ada orang Islam murtad sekali, masuk Islam masih diterima, tapi begitu dia murtad kedua kali, masuk Islam lagi, tertutup jalan taubat bagi dia. Itu sepakat ulama tafsir mengatakan. Tapi jangan coba-coba, kalau begitu murtadlah usah sekali, nanti bisa masuk lagi. Siapa tahu pas murtad sekali, kesandung, jatuh, mati dia murtad. Nah, nauzubillah min dzalik. Makanya murtad jangan coba-coba. Tuh, itu peringkat ke-7. Naik ke peringkat ke-6. Ya, adalah muslim musyrik. Nah, ini casingnya sih Islam, tapi keyakinannya syirik bercabang 2. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 265, wa minan nasi
may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Sebahagian manusia ada yang menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintai Tuhan tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Nah, jadi orang musyrik ini di satu sisi dia menyembah Allah, na'budunya kepada Allah, dia salat, dia umroh, bahkan dia haji, tetapi di sisi lain nasta'innya ke Gunung Kawi, ke Gunung Sindur, ke Gunung Sahari, atau kemanapun. Dia sholat, dia puasa, tapi ketika dagangannya ingin laris, dia pergi ke para orang yang tidak normal. Nah, ini dikatakan dengan musyrik. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, hapus seluruh amalan-amalan mereka kalau tidak bertaubat sampai mati. Tapi kalau bertaubat, afallahu amma salaf, Allah maafkan yang telah berlalu kalau bertaubat. Nah, ini peringkat ke-6, muslim musyrik. Nah, coba introspeksi diri, termasuk enggak ya saya? Masing-masing lah itu. Nah, kalau termasuk segera taubat. Naik peringkat ke-5, muslim munafik. Kok ini jadi muslim munafik ini, setiap orang munafik pasti orang Islam. Tidak ada orang kafir yang munafik, karena jelas dia kafir. Tapi orang munafik ini casingnya Islam, akidahnya munafik. Di zaman Nabi orang munafik ini sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nggak tahu di Masjid Aryas juga mungkin ada di zaman Nabi itu. Sehingga sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah, engkau sudah punya daftar orang munafik, kenapa tidak kita bunuh saja? Apa kata Nabi? Jangan. Nanti kalau kita bunuh, lihat orang-orang Arab nanti bilang semua, lihat Muhammad sudah membunuh umatnya sendiri. Lalu bagaimana ya Rasul? Nasihati dia. Kalau tidak mau bertobat, biar nanti Allah yang menyiksa dia di keraknya api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasiro. Di kerak api neraka enggak ada penolong. Nah, ciri orang munafik dalam hadis ada 5, beberapa hadis. Dalam Al-Quran lebih 50. Makanya ada satu surah namanya surah Al-Munafiqun. Tuh, khusus itu menceritakan tentang sifat orang munafik. Ada enggak ya dalam diri kita? Nah, kata hadis, ayatul munafiqi thalasun, ciri orang munafik 3, apabila berkata selalu hoax. Jadi ngomongnya bohong terus, ngibul terus. Apabila berjanji ingkar terus kerjaannya, bohongin terus. Entah bohongin temen, entah bohongin rakyat, wallahu a'lam. Nah, kemudian apabila dipercaya khianat terus. Nih, dalam hadis lain, laisa salatun athqala 'alal munafikin minal fajr wal isya. Tidaklah ada salat yang dirasa berat oleh orang munafik kecuali salat subuh dan salat isya. Makanya kalau mau melihat diri kita munafik atau tidak, lihat salat isya kita, lihat salat subuh kita setiap hari. Berapa kali kita subuh berjamaah, itulah kualitas akidah kita. Itu aja kuncinya kok. Makanya kalau cari orang beriman, carilah ketika sholat subuh. Tapi kalau cari orang muslim, carilah ketika sholat id. Keluar semua muslim-muslim tadi. Tapi kalau subuh, hanya orang beriman. Orang munafik berat. Makanya kalau cari menantu, carilah yang rajin sholat subuh berjamaah. Tapi udah tua-tua ustadz, ya nasib lah. Rata-rata yang tua yang datang. Makanya yang muda-muda datang. Ini satu hadis. Dua hadis. Hadis yang lain lagi kata Nabi, ciri orang munafik itu kalau berkompetisi dia berbuat curang. Tuh. Itu munafik tuh. Anaknya mau ikut lomba, dideketin ketua panitia. Tar berapa deh, yang penting anak saya menangin itu. Itu munafik tuh. Curang. Menang tapi curang.
munafik, dan seterusnya dah. Hati-hati. Luarnya Islam. Nah, ini peringkat ke-5, naik peringkat ke-4. Nah, ya, Muslim fasik. Ya, ini dia. Jadi kata Allah dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hasr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang selalu melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kalian. Mereka itulah orang-orang fasik. Artinya apa? Orang muslim fasik ini ngakunya Islam, tapi tidak mau tahu terhadap perintah dan larangan Allah. Ngaku Islam, enggak sholat. Itu mungkin dia namanya Islam keturunan, atau Islam KTP, atau Islam abangan. Mungkin juga Islam kurnat winti, cukur sunat kawin mati. Begitu lahir dicukur, ngundang ustadz, oh Islam rupanya dia ya. Mulai dewasa disunat, Islam juga dia. Udah dewasa dikawinkan, Muslim, tua mati disalatkan. Cuman 4 Islamnya, kur, cukur, nat, sunat, win, kawin, ti, mati. Disingkat kurnat, winti, cukur, sunat, kawin, mati. Itu namanya Muslim fasik. Abang beradik sama Muslim munafik. Nah, ini peringkat ke-4. Makanya dari peringkat ke-4 sampai ke-8 mati dalam keadaan demikian, masuk neraka kekal selama-lamanya. Ada yang protes, Ustadz, kejam kali Ustadz. Kenapa Pak? Saya kan Muslim munafik. Nah, ngaku dia. Kalau kita merasa Muslim munafik, Muslim fasik, taubat. Kalau enggak, neraka bagiannya itu udah memang jaminan Allah. Bukan Allah kejam, sebagai keadilan Allah. Gitu caranya. Kan udah mengucap Ustadz. Iya mengucap, tapi nggak dibuktiin. Omdong namanya. Kan ada pembatal-pembatal akidah. Oh, jadi nggak boleh sembarangan. Yang penting sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Nanti masuk neraka dulu, nggak bisa Mas Bro, saya bilang. Karena dia nggak melakukan. Nah, tinggal masuk kita 3 besar. Ini level aman. Yaitu peringkat ketiga adalah Muslim. Nah, ini nanti ada Muslim maksiat, ada Muslim kafah. Muslim maksiat artinya dia mengamalkan rukun Islam yang 5. Dia syahadat, dia sholat, dia puasa, dia zakat bagi mampu, dia haji kalau mampu. Pokoknya dia jalankan rukun Islam yang 5, tapi kadang-kadang dia buat maksiat. Nah, ini masih aman. Masih aman dia. Ya, kalau tidak bertaubat nanti di neraka disiksa dulu. Itu namanya muslim maksiat. Nih. Nah, kemudian naik ke peringkat 2. Nah, ini level 2, ini runner up. Inilah dia orang-orang mukmin. Orang mukmin ini sudah pasti muslim. Tapi orang muslim belum tentu mukmin. Nah, begitu. Jadi orang mukmin ini rukun Islam yang 5 dia amalkan, rukun iman yang 6 dia amalkan, ditambah lagi cabang-cabang iman. Nah, tetapi orang mukmin ini masih terkadang berbuat nyeleweng juga. Oleh karena itulah orang mukmin ini diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah pernah diwajibkan terhadap orang beriman sebelum kamu agar kamu naik ke peringkat atas, yaitu muttaqin. Nah, itu dia. Jadi muttaqin ini adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu semua yang paling takwa. Oke, mari kita lihat ya. Muslim punya nafsu. Nafsunya amarah. Wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la ammaratum bisu. Jadi kalau ada orang masih suka marah-marah, masih muslim dia.
Tuh, itu muslim itu. Nah, kalau mukmin nafsunya lawamah. Begitu dia marah, segera dia minta maaf. Sebagai atasan, dia marahin bawahan. 10 menit kemudian dia datang. Mas, maafin bapak ya. Tadi bapak khilaf, marahin kamu. Si Mas kaget. Kok tumben-tumbennya ini bos saya minta maaf? Rupanya teringat. Barangkali hikmah dari khutbah kemarin. Jadi orang beriman itu mudah minta maaf. Itu namanya nafsu lawamah. Wala uqasimu bin nafsil lawamah. Dan demi aku bersumpah dengan nafsu yang selalu menyesali dirinya. Coba renungkan. Mau nggak kita minta maaf sama bawahan kita ketika kita khilaf? Itu namanya nafsunya lawamah. Inilah kalau berpuasa dia akan naik menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalau muslim puasa nggak bisa lompat langsung takwa, nggak bisa. Paling-paling naik dia itu mukmin. Kalaupun naik, makanya banyak tiap tahun orang puasa nggak naik dia, karena nafsunya tadi. Oke, nah kalau orang bertakwa ini nggak pernah marah, nggak bisa marah dia. Kenapa? Nafsunya 3. Yang pertama rodiyah, yang pertama mutmainnah, yang kedua rodiyah, yang ketiga mardiyah. Makanya Allah berfirman, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, cool. Orang bertakwa itu mah. Nah, setelah itu jiwanya, nafsunya itu rodiyah, ridho dengan ketetapan Allah. Nah, kemudian mardiyah, diridhoi oleh Allah dia. Itu ciri dari nafsu. Nah, ciri dari mengerjakan. Kalau orang muslim ketika azan Allahu akbar, apa kata dia? Baru azan belum qomat. Tuh, itu orang muslim tuh. Imam takbir Allahu akbar, baru takbir belum salam. Begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullah, baru 12:30, masih lama zuhur mas bro. Begitu kata dia. Itu orang muslim. Tapi kalau orang beriman, Allahu akbar, tergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Tergetar kalbunya. Matikan laptop, tutup semua aplikasi, berangkat dia ke masjid. Tuh orang beriman, segera. Lain orang bertakwa. Orang bertakwa sebelum azan sudah siap. Berapa menit lagi nih zuhur, jam 12 kurang 4. 11:30 tutup semua pekerjaan, siap-siap. Itu orang bertakwa. Nggak perlu dipanggil, dia udah siap. Kesimpulannya apa? Yuk kita jadikan muhasabah. Ada di level mana kita? Apakah na'udzubillah ya, level ke-8 orang kafir, level ke-7 orang murtad, level ke-6 muslim musyrik, level ke-5 muslim munafik, level ke-4 muslim munafik, level ke-3 muslim maksiat atau kafah, level kedua mukmin, level pertama muttaqin. Silakan berkunjung ke channel saya di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Insya Allah ada. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Memang sudah zamannya. Nah, ini saja ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat saya, keluarga saya, kita semua. Semoga Allah menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirul azim li walakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا من المغرورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين واخذل من خذل المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا ربكم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.